Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita pada malam hari ini berjumpa kembali dalam renungan singkat pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menolong kita dalam pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti, bisa memahami maksud dan rencana Tuhan dalam perenungan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan berbicara bersama-sama dari Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapakah yang kondisi apa saja yang berhak menerima campur tangan Tuhan dalam mendatangkan kebaikan? Dalam segala sesuatu, firman Tuhan dengan sangat jelas memberitahu kita bahwa dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya kondisi apapun hidup kita, baik suka maupun duka, Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Lalu kriteria
atau sosok yang bagaimanakah yang beruntung menerima penyertaan Tuhan dalam mendatangkan kebaikan? Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan penyertaan Tuhan selain orang yang mengasihi Dia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, siapakah sebenarnya menurut firman Tuhan orang-orang yang mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan Yesus? Mari kita lihat bersama-sama dari Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan 24, terutama kita fokus di ayat 21. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya kalau kita koneksikan dengan Roma pasal 8 ayat 28, mereka yang mengasihi Dia adalah mereka yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Indah sekali saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Artinya bahwa orang-orang yang mengasihi Allah lah inilah yang orang-orang yang berhak menerima penyertaan Tuhan dalam mendatangkan kebaikan. Adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia adalah orang yang memegang firman-Nya dan yang melakukannya. Artinya ini adalah orang-orang yang taat. Orang bisa taat kalau orang tersebut memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama tokoh dalam Alkitab yang taat kepada Tuhan dan sekaligus dia adalah seseorang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara? Mari kita lihat bersama dari Lukas pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan berbicara bersama-sama tentang tokoh Petrus. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang menarik di sini, karena Simon atau Petrus memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan lancar. Ketika Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, "Tebarkanlah jalamu ke tempat itu, Simon." Simon tahu bahwa semalam-malaman dia bersama nelayan-nelayan yang lain yang seprofesi dengan dia menebarkan jala ke lokasi yang ditunjuk oleh Tuhan. Simon bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa, "Tuhan, inilah profesi saya, inilah keseharian saya. Saya sangat profesional dalam bidang jala menjala ikan." Tetapi Simon tidak mengatakan itu. Dia lebih memilih taat kepada Tuhan. Kenapa dia taat? Karena dia tahu dan mengenal sangat baik siapa Tuhan Yesus itu. Ayat 5 memberitahu kita bersama-sama, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena Tuhan Yesus yang menyuruh Simon, dia menebarkan jala juga ke tempat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian apa yang didapat oleh Simon ketika dia taat sepenuhnya kepada Tuhan? Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan
dia memperoleh pertumbuhan rohani yang baik, memiliki pengalaman rohani yang baik ketika secara jasmani dia diberikan kelimpahan berkat berupa ikan yang beratus-ratus jumlahnya sampai hampir menenggelamkan beberapa kapal yang mengangkut ikan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan lupa, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi Petrus, bagi Simon yang mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kisah yang kedua sebagai penutup renungan malam hari ini adalah kisah ilustrasi mengenai jejak 4 telapak kaki di pantai kehidupan. Di pantai kehidupan ada seorang Kristen yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, sehingga orang ini biasa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan pada saat dia bersuka cita, pada saat dia pergi ke gereja, pada saat dia melakukan ibadah, pada saat dia memuji Tuhan, pada saat dia mengunjungi orang sakit, pendek kata, pada saat ada sukacita dalam kehidupannya, dia senantiasa melihat 4 telapak kaki di pantai kehidupan itu. Tetapi herannya, ketika dia mengalami kesedihan, ketika dia mengalami beban yang berat dalam kehidupannya, seakan-akan dia tidak bisa bernafas karena beban itu begitu menekan kehidupannya, dan dia bersedih luar biasa. Semua pintu tertutup bagi dia. Justru dia hanya melihat 2 telapak kaki di pantai kehidupan itu. Kemudian karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kemanakah Engkau ketika aku sedang menghadapi masalah yang besar dalam kehidupanku? Kemanakah Engkau Tuhan ketika aku sedang menghadapi kesusahan yang sedemikian hebat dalam keseharianku?" Kemudian Tuhan menjawab orang Kristen yang taat ini, "Anakku, aku tidak kemana-mana. Aku senantiasa bersama-sama dengan Engkau, dan aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Tetapi Tuhan, kenapa hanya ada 2 telapak kaki di pantai kehidupan? 2 telapak kaki siapakah itu Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab, "Itu adalah 2 telapak kakiku." "Lalu kemana jejak telapak kakiku?" "Telapak kakimu ada di kanan kiri tanganku, karena ketika kamu berbeban berat, kamu tidak bisa berjalan anakku, dan aku menggendong kamu. Justru karena kamu tidak bisa berjalan, itulah hanya ada 2 telapak kaki. Itulah telapak kaki Tuhan." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu akan menjadi inspirasi bagi langkah kehidupan kami untuk terus berjalan bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan